Di dalam
Amen.
jamaah, semoga lalu menimba ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Terima kasih, mohon maaf atas salah kata dan salah langkah, mohon maaf dan saya kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh, Bang. Oh. Dari belakang. Enggak apa-apa, dari belakang. Izin deh, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala penghormatan, keberkahan, keselamatan serta kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore ini kita diberikan Allah kesehatan dan juga waktu yang lapang. Kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan langkahan kaki, ayunan tangan, bapak-bapak, ibu-ibu semua dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup segala nabi dan rasul. Mudah-mudahan salawat salam kita disampaikan Allah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadus yang alhamdulillah hadir bersama kita, dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan para orang tua kami, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh kami yang berhadir pada kesempatan ini, dan juga Ibu Ketua BKMT, dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Semoga pertemuan ini mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama saya berkeliling pengajian Ibu, tausiah, kalau tak salah sudah 4 marga saya dapat, Pak. Kemarin saya pengajian di Pekanbaru, saya disampaikan Siregar. Ini kenapa pula tadi Pak Kadus ini teringat sama orang Harahap ini. Jadi saya sudah berulang kali datang ke sini, sudah disampaikan, cuman tahu-tahu tadi berubah, Pak. Jadi para orang tuaku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini enggak panjang-panjang, Bu. Sebentar aja. Karena Ibu pun dah ngantuk kan? Jadi enggak perlu panjang-panjang, sebentar, pokoknya insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ayo Ibu, supaya enggak ngantuk, sama-sama kita baca sholawat kepada Nabi. Salatullah, salamullah ala Taha
Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan semangat kepada kita semuanya dalam menuntut ilmu. Amin. Karena ibu mohon maaf, ibu tadi berangkat dari rumah sampai ke sini, ini perjuangannya berat. Betul ibu? Perjuangannya berat ibu. Ada yang sudah berniat mau datang pengajian hari ini, tahu-tahu nggak jadi datang. Ada yang nggak ada niat, cuman tadi jumpa sama tetangga, diajak pengajian hari ini, diingatkan, dia datang. Yang sudah berniat enggak datang. Yang enggak ada niat cuma jumpa dengan kawan jadi datang. Ada yang sudah berniat, alhamdulillah hari ini niatnya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan ibu datang ke masjid ini, ke majelis ilmu, perjuangan yang luar biasa ibu. Sebab mohon maaf, andai ada seseorang hamba itu ingin melakukan kebaikan, ada dua musuh besar di dalam dirinya. Ada musuh yang selalu di hadapannya untuk menghalang-halangi kebaikannya. Yang pertama ibu, kita ingat dulu sejarah ketika ada perang Badar. Perang itu di bulan Ramadan. Umat Islam sedang berpuasa. Mereka dalam keadaan haus, mereka lapar, tenaga kurang, melawan orang kafir, 3.000 orang kafir. Datang pertolongan Allah, peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam. Setelah peperangan itu selesai, datang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, apakah masih ada lagi perang yang lebih besar yang akan kita hadapi setelah perang Badar ini?" Lalu baginda Nabi SAW menjawab, mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, masih ada lagi perang yang lebih besar dibanding perang Badar hari ini. Yang pertama adalah perang melawan hawa nafsu." Itulah lawan ibu tadi berangkat dari rumah. Kemarin pas diumumkan, ada pengumuman di WA Group, ada pengumuman pas pengajian terakhir. Kemarin kita pada saat ini tanggal 16 melaksanakan pengajian. Kita sudah perang ibu dengan nafsu. Kenapa? Nafsu ini tidak condong kepada yang baik. Apa yang kita lakukan hari ini, nafsu ini nggak suka ibu. Makanya seseorang hamba yang tidak mampu mengendalikan nafsunya, tidak mampu menguasai nafsunya, dia rugi, kata Imam Al-Ghazali ibu. Makanya orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya. Orang yang rugi, orang yang celaka adalah orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Makanya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, ada ayatnya ibu, disambut Allah kedatangannya ketika nanti semua yang dia takjub, semua yang dia heran, semua yang dia puji, yang dia sayangi berpisah pada waktunya, sampai masanya dia akan disambut, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ada yang ngajak mengaji, nafsu enggak suka, akhirnya enggak datang.
Karena ini bertentangan dengan nafsu, Ibu. Waktu penciptaan akal dengan nafsu, nafsu itu, akal itu dipanggil oleh Allah, ditanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, akal itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa engkau? Dijawab oleh akal itu, "Anta rabbukumul a'la wa ana abaduka dhaifun." Saya adalah hambamu yang dhaif, yang lemah, engkau adalah Tuhanku yang paling tinggi. Itu jawab akal nih, Bu. Makanya akal kita ini sering menunduk, sering dia patuh sesuai dengan konsep kebaikan apapun yang mau kita lakukan. Tapi ketika nafsu, Ibu, melawan, sampai dia dimasukkan ke dalam neraka jahim. Dalam riwayat mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Setelah itu dia diangkat kembali, tak diberikan makan, tak diberikan minum, barulah dia mengaku bahwa dia adalah hamba Allah dan Allah Ta'ala Rabbukumul A'la, Tuhan yang paling tinggi. Itulah musuh kita, Ibu. Makanya di hadapan kita bulan Zulhijjah, Ibu, tadi kita bersolawat dari masjid ini sampai ke makam Nabi. Saudara-saudara kita kemarin, Ibu, 2 minggu yang lalu kita lepaskan mereka. Mereka berangkat dari Masjid Islamic Center Siak menuju Makkatul Mukarramah, memenuhi panggilan Allah, panggilan nomor 2 terbaik yang ada di dunia. Kita doakan mereka mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mereka yang hari ini di Makkah, apa mereka sampaikan? Ya Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mereka melihat makam Nabi, mereka ada di samping makam Nabi. Apa yang mereka sampaikan, Ibu? Ya Rasulullah, dulu solawatku dari kamarku, solawatku dari tempat tidurku, solawatku dari kampungku sampai ke makammu. Ya Rasulullah, hari ini aku berada di samping makammu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salamku dari kamarku, salamku dari kampungku, salamku dari tempat tidurku. Hari ini aku mengucapkan salam dari samping makammu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Betapa senangnya, Ibu, hati mereka di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan yang ada di hadapan kita, bulan Zulhijjah, ada 3 amal yang sangat mulia yang disediakan Allah kepada kita semuanya. Yang pertama adalah haji. Ini mungkin, Ibu, kita nggak bisa ikut karena mereka sudah berangkat. Ustaz, kami ada uang di rumah, kami ada tabungan, bisa nggak kami daftar, nanti pas bulan Muharram kami berangkat? Nggak bisa, Ibu. Karena amal yang 3 ini, 1 ditentukan tempatnya dan waktunya, yang 2 boleh di tempat kita, hanya cuma ditentukan waktunya. Amal yang pertama adalah ibadah haji. Ustaz, besok kami di bulan Desember mau berangkat haji ke Makkah, boleh? Enggak boleh, Ibu. Yang boleh itu umroh, karena haji cuma dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Ya, Ibu, mereka sudah berangkat, kita tak bisa berangkat, Ibu. Kita doakan mereka dapat haji mabrur. Mudah-mudahan nanti mereka kembali membawa kebaikan, bertambah keimanannya, bertambah biziyadatul khair, setiap hari bertambah kebaikannya. Begitu juga kita yang mendoakan mereka biziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Amin. Apa ibadah kedua, Ustaz? Ibadah puasa Arafah. Walaupun kita tidak bisa ikut berhaji, kita tidak di Makkatul Mukarramah, tapi, Ibu, kita disunnahkan Nabi melakukan puasa
Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Ya Ibu, nanti mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, kita bisa bersama-sama puasa Arafah. Amin. Yang ketiga apa lagi Ustaz? Haji kita tak bisa berangkat. Yang kedua puasa Arafah. Yang ketiga di bulan Zulhijjah ada ibadah yang mulia mendekatkan diri kita kepada Allah, namanya ibadah kurban Ibu. Ustaz, nanti kami di bulan Desember mau kurban. Bisa? Gak bisa lagi Ibu. Ibu bisa motong hewan kurban? Boleh. Bisa memotong hewan tapi bukan disebut dengan kurban, tapi itu hanya dengan sedekah. Tapi ketika kita memotong hewan kurban di bulan Zulhijjah, hakikatnya Ibu bukan kita memotong hewan yang di hadapan kita, tapi kita memotong sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Dipotong, dibunuh sifat rakus itu, dibunuh sifat tamak itu, dibunuh sifat kesombongan itu. Makanya setiap tetesan darah hewan kurban itu harapan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ikut kurban tahun ini? La ilaha illallah. Bu, Ibu ikut kurban tahun ini? Mudah-mudahan tahun depan Ibu berangkat haji. Amin. Mudah-mudahan tahun ini Ibu bisa puasa Arafah. Amin. Mudah-mudahan Ibu tahun ini ikut berkurban. Amin. Tak kencang lagi aminnya. Ibu ada tabungan, ikut Ibu kurban. Kalau dia sudah sanggup berkurban, tapi dia tidak mau ikut berkurban, fala taqrabanna musallana, kata Nabi. Jangan kalian dekati tempat solat kami. Ya Ibu, kalau nggak salah sekarang kita kurban ada di setiap masjid, kita sifatnya nyicil, dipotong tiap bulan, kita semacam arisan tiap bulan, mengangsur 250.000 per bulan. Nanti angsuran itu 10 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang 12 bulan. Makanya dia membayar per tahun itu akhirnya 2.500.000, ada yang 2.800.000, ada yang 3 juta. Ibu, cicilan kita untuk kurban dalam setahun cuma 250.000. Haji kami tak bisa berangkat Ustaz. Haji sekarang berapa? 56 juta, 45 juta. Tak ada uang kami segitu Ustaz. Makanya ada disediakan ibadah bonus Ibu. Tak sanggup Ibu di haji, makanya orang yang berangkat haji itu dalam rukun Islam menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Mungkin uang kita tak sebanyak itu Ibu. Tak ada ongkos berangkat ke Makkah, tapi ada ibadah walaupun kita tidak di Makkah, tapi bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing, namanya ibadah kurban. 2.500.000 kalau kita 7 orang, nanti sekitar 14 juta, 15 juta harga sapinya Ibu. Karena satu grup itu satu sapi 7 orang. Ibu mampu satu sapi 1 orang, alhamdulillah. Cicilan kereta kita Ibu jutaan. Cicilan mobil kita per bulan jutaan. Cicilan kaplingan kita per bulan jutaan Ibu. Cicilan sapi untuk kurban mendekatkan diri kita menjadi orang yang taat di hadapan Allah. Setahun itu cuma 2.500.000 Ibu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti dagingnya setelah dipotong dibagi-bagi. Makanya Ibu makan sop di bulan Zulhijjah itu enak. Jauh beda dengan hari-hari biasa. Kenapa? Semua orang di sekeliling kita, tetangga muka belakang makan daging. Makan daging kurban Ibu. Kalau hari-hari biasa kita beli daging di pasar, kita bawa ke rumah, kita masak, belum tentu di samping kita masak daging. Betul Ibu?
Belum tentu tetangga kiri kanan kita masak daging, apalagi ibu kalau masak sop, bumbunya luar biasa, harumnya keluar, masuk dari angin-angin rumah kita masuk ke dalam. Ada anak yatim, ada yang miskin, belum tentu ibu bagi. Tapi kalau di hari kurban, kita berkurban, kita bagi dagingnya, kita masak ibu, terasa nikmatnya memakan daging kurban itu. Makanya kata Nabi, kalau kita masak itu dibanyakkan kuahnya, betul ibu? Iya, sering disampaikan Tuan Guru, Nabi menganjurkan kalau kita masak banyakkan kuahnya. Kenapa? Penyedapnya, bumbunya luar biasa, keluar dari angin-angin rumah kita, masuk ke rumah orang, tercium. Makanya kita sedekahkan, walaupun sedekah kuahnya aja. Ya enggak apa-apa ibu. Ibu udah pernah sedekah kuah? Malulah Ustaz. Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ibu di samping rumah kita yang miskin, di samping rumah kita ada anak yatim, tercium bau makanan yang lezat, vitaminnya banyak, dia mengeluh dalam hatinya, andailah ayah dulu, andailah masih hidup ayahku, andailah masih hidup ayahku, mungkin kami juga memakan daging yang seperti itu. Makanya ibu, Nabi anjurkan kalau masak banyakkan kuahnya, bagi ke tetangga, kiri kanan kita, muka belakang, akhirnya tinggal satu mangkok di rumah. Ya ibu, nanti puasa Arafah, ibu masak bubur, bagi lagi, kasih yang berpuasa. Makanya kajian kita ini bu, fastabiqul khairat, bersegeralah, berlombalah, bergegaslah melakukan kebaikan sebelum habis masanya ibu. Karena kebaikan kita dinilai ada masanya ibu, nggak selama-lamanya. Kebaikan ini dinilai ada masanya. Ada kebaikan orang yang dinilai itu hanya cuma 45 tahun, ada yang cuma 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, tergantung umurnya ibu. Kalau sudah selesai berpisah ruh dengan jasad, mampu dia berbuat baik, kebaikannya tak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung bisa berbuat baik ibu, buatlah yang baik-baik. Ustaz, kami kemarin ada niat berkurban, tapi enggak tahu, hati ini tak mau lagi berkurban, seolah-olah ada yang membelokkan niat itu. Ibu, musuh pertama adalah nafsu, musuh kedua setelah nafsu adalah syaitan. Ini hari ini kita mengaji ibu, setan-setan itu di luar, ini gonjang-ganjing lari ke kiri ke kanan. Kenapa? Mereka sibuk. Kapan mereka keluar dari masjid? Kapan mereka keluar dari majelis ilmu? Sibuk mereka. Tadi di teras sudah digodanya, tak juga mempan. Sampai di dalam masuk juga anak-anaknya, bisikannya telinga ibu itu, diajak kawannya dia cerita. Kuat imannya, dia tak mau cerita. Masalah dia keluar lagi ibu. Karena setan itu setiap ada niat baik kita, dia akan berusaha merusak kebaikan itu. Ya ibu, makanya ibu harus ingat, kenapa hati ini tidak condong kepada yang baik-baik? Ingat ayatnya, baca lagi ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibu, coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau kemauan nafsu cepat kita lakukan. Betul ibu? Kenapa? Nafsu yang berkeinginan, tapi yang bertentangan dengan nafsu banyak halangan. Makanya kalau malas ibu mau datang pengajian, baca ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau nafsu ini nanti jadi nafsu yang baik, disambut oleh Allah. Insyaallah ibu, melangkahlah kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'alallah.
Belum juga berangkat. Apa doanya? Karena ada yang menggoda kiri kanan, ada yang ngajak, nggak usah pergi lah bu. Panas. Bu, nggak usah pergi bu, panas. Kenapa bu? Panas. Apa amalannya? Kan zikirnya tadi udah ibu baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah ibu, setan-setan itu lari, nafsu itu tunduk. Jadi para orang tuaku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah tidak condong lagi kepada kebaikan, mungkin nafsunya lebih besar daripada orangnya, setannya pun lebih besar daripada orangnya. Makanya ibu, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan nafsu kepada kita, nafsu yang baik-baik. Amin. Mudah-mudahan setan yang ada di sekeliling kita setan yang baik. Kalau setan yang baik-baik datang enak. Jadi para orang tuaku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji sudah, puasa sudah. Apa lagi bu? Satu lagi? Kan ada 3 tadi. Satu bu, la ilaha illallah bu. Yang pertama tadi apa bu? Haji. Yang kedua puasa. Yang ketiga, ibu tu pura-pura tak dengar pula. Nanti diizinkan Allah ibu tuli baru ibu tahu. Ya ibu, kita ulangi. Yang pertama tadi apa? Haji. Yang kedua puasa. Yang ketiga, selesai materi kita bu. Makanya kan kita enggak lama-lama. Yang penting singkat, padat, bisa diamalkan, insya Allah ibu lebih bermanfaat. Ya ibu, sekali lagi kita ulangi. Yang pertama haji, yang kedua puasa, yang ketiga, kenapa Ustadz ulang-ulang yang 3 itu? Nanti ibu pulang ke rumah, sampai di rumah berjumpa dengan suami, apa yang ibu ucapkan? Pak, pertama haji, yang kedua puasa, yang ketiga kurban. Jumpa dengan anak, wahai anakku, hari ini aku dapat kemuliaan, hari ini aku dapat ilmu yang bermanfaat. Yang pertama apa mak? Haji. Yang kedua puasa, yang ketiga kurban. Terakhir ibu itu mau memejamkan mata, doanya sudah dia baca. Apa doanya? Bismillah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dia pejamkan matanya, yang terbayang di pikirannya, terdengar di telinganya. Haji, puasa. Itulah bu. Itulah harapannya, makanya sering diingat-ingat. Bangun dia pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berangkat mau ngambil air wudu, yang terbayang di air itu haji, puasa. Kalau sudah begitu, insya Allah ibu dapatlah amalnya. Enggak hanya keluar masuk dari kanan, keluar dari kiri. Kadang enggak ada yang menghantui dia menjelang tidurnya. Yang menghantui hanya cuma setan-setan yang gentayangan. Hanya cuma yang menghantui sinetron-sinetron yang dia putar tiap hari. Hanya yang menghantui kabar-kabar yang ada di Facebooknya setiap hari. Tak pernah yang menghantui dirinya selama hidupnya menjelang tidurnya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Udah pernah begitu ibu? Karena ayatnya tadi kan sudah dibaca ibu di dalam surat Al-Anfal. Innamal
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau sudah bercerita tentang kebesaran Allah, bergetar hatinya ibu. Kalau dia tahu perintah itu datang dari Allah, bergetar hatinya. Kalau dia tahu kabar itu datang dari Allah, bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan berita-berita kepadanya, disampaikan kabar gembira, disampaikan kabar duka yang datang dari Allah, bertambah keimanannya. Ibu yakin sama Quran? Bu, ibu yakin sama Quran? Yakin. Tapi ibu, kebanyakan orang lebih yakin dengan berita yang ada di Facebook, ada di Twitter, ada di grup WhatsApp daripada berita yang ada di Quran. Mohon maaf ibu, dia nampak ada edaran di grup WhatsApp, ada berita, dia nggak tahu siapa yang ngirim, dia dapat dari grup sebelah, dari grup sebelah dapat dari sebelahnya lagi, yang sebelah dapat sebelahnya lagi, nggak tahu unsurnya dari mana. Dia baca berita itu, dia yakin seyakin-yakinnya, tapi kabar gembira, ada kabar duka yang dikirimkan Allah dari sekian abad yang lalu, hari ini diabadikan dalam Quran, tak pernah dia yakin ibu. Makanya kalau orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dia mendengar nama itu, bergetar hatinya, tunduk nafsunya, lari setannya. Ketika dibacakan, diceritakan beritanya, disampaikan kabar dukanya, disampaikan kabar gembiranya, bertambah keimanannya. Itulah orang beriman tuh. Siapa lagi mereka yang beriman? Tadi disambung ayatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang sebenar-benarnya beriman, yang mereka mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, ikut berkur. Ya ibu, mereka itulah sebenarnya yang beriman. Imannya bukan pencitraan, imannya bukan akal-akalan, tapi mereka sebenarnya beriman. Oleh sebab itu, ibu jamaah yang dirahmati Allah, tujuan kita datang mengaji supaya kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Kalau mereka sudah benar-benar beriman, ibu sudah yakin kita benar-benar beriman, insya Allah mendengar nama itu Allahu Ahad, bergetar hati ini tunduk, nafsu itu tunduk, setan-setannya lari. Setelah itu dia lakukan kebaikan. Ketika dia mendengar berita tentang kubur, dia takut, dia gelisah, tak bisa tidur. Ini kita cerita kubur pun cerita malaikat mungkar nakir yang menyiksa di dalam kubur. Nanti ibu tidur tetap ngorok juga, gak ada takutnya. Sudah diancam dengan hadis Nabi, siapa yang sanggup, ada kemampuannya, dia tak mau berkurban. Apa kata Nabi? Jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ngorok juga dia tidur, santai aja, gak ada rasa takutnya. Ini mohon maaf ibu. Bercerita pun nanti kita tentang neraka. Di dalam neraka itu enggak ada buah-buahan ibu. Betul? Di neraka itu enggak ada lagi cendol ibu. Agar-agar itu tak ada lagi. Yang ada api. Kalau kita bercerita tentang neraka, belum lagi sampai di neraka, masih di yaumil hisab, supaya dilakukan hari perhisapan.
umat ini mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad dijumpai oleh umat supaya memohon berdoa kepada Allah dimulai hari perhisapan karena sudah tak tahan lagi, amal tak ada, diinjak bumi ibu, mohon maaf, panasnya hari itu tapak kaki ini panas mendidih keluar dari ubun-ubun kita, tak tahan lagi menahankan hari yang panas sebelum datang hari berhisab. Belum lagi bercerita tentang neraka, sudah menyakitkan, sudah menakutkan, tapi dia tidak pernah takut. Ya ibu, pernah ibu menjelang tidur terbayang sama neraka? Bu, pernah ibu tidur menjelang tidur terbayang dengan neraka? Enggak pernah. La ilaha illallah, bu. Bu, ibu menjelang tidur pernah ibu terbayang Mall SKA Pekanbaru? Jujur aja lah, bu. Apa ibu yang terbayang menjelang tidur? Terbayang ibu sawit, kebun, terbayang rumah yang mewah, terbayang mobil yang mewah, yang mahal, enak di dalam, bu. Terbayang ibu tempat-tempat wisata. Kapan ibu terbayang dengan neraka? Kapan kita terbayang dengan yaumil hisab, ibu? Makanya orang-orang yang berangkat hari ini mereka menunaikan ibadah haji, belum lagi turun dari pesawat, belum lagi turun dari bis, mereka sudah menangis. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Sampai mereka di Madinah, sampai mereka di Makkah, mereka melihat yang kulit hitam, melihat yang kulit putih, mereka melihat orang yang tinggi, melihat berbagai macam banyak suku, semuanya fokus beribadah, memikirkan dirinya sendiri. Terbayang dia, bu, nanti di yaumil kiamah. Begitulah orang, tak ada apa-apanya yang di Makkah, belum seberapa yang berkeliling tawaf di Ka'bah. Nanti jutaan, ribuan, triliunan mungkin ibu, lebih kalau dibanding umat Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Sebanyak itulah nanti bangkit di yaumil kiamah, di yaumil hisab. Anak lari dari maknya, mak lari dari ayahnya, ayah lari dari suaminya, dari istrinya. Kenapa? Memikirkan dirinya sendiri, takut dengan hari itu. Makanya ibu rajin datang mengaji. Apa nanti yang terbayang Ustaz menjelang tidur kami? Insya Allah yang terbayang dalam tidur ibu menjelang tidur, yang pertama haji, yang kedua puasa, yang ketiga dah sah lah itu, Pak. Ini terbayang lah ini nanti. Kenapa orang tak terbayang dengan haji? Dia tak terbayang dengan kurban, dia tak terbayang dengan puasa, karena menjelang tidurnya dia buka HP-nya, tak pernah dia melihat orang yang tawaf di Ka'bah. Yang dibuka HP-nya yang keluar bukan orang yang sedang berpuasa, dibuka HP-nya yang keluar bukan orang yang sedang menyembelih kurban, tapi yang keluar sinetron, yang selalu masalah dengan tetangganya, yang selalu mengganggu laki orang, masalah, yang durhaka kepada orang tua, itu tertidur. Ada. Ya ibu, bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri kami pribadi. Insya Allah ibu, kalau kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ayyakunallaha wa rasulih ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa adalah Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada apapun yang kita miliki. Kalau sudah benar-benar beriman, insya Allah hati ini akan senang bercerita tentang kebesaran Allah. Hati ini akan senang bercerita tentang ketaatan kepada Allah. Kenapa? Dia sudah condong kepada Allah, dia sudah condong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tak ada lagi nafsunya yang selalu berkembang tiap hari. Nafsu itu akan semakin mengecil. Ibu, nafsunya jangan dibunuh. Ya Ibu, hari ini kita pengajian bukan membunuh nafsu, tapi memeliharanya supaya tunduk kepada kebaikan. Ya Ibu, kenapa orang tak mau makan? Enggak nafsu dia. Betul Ibu? Nah, kalau sudah nafsunya tidak mau, nasi itu pun tak kurang Ibu. Lauk pun tak disentuhnya. Kenapa? Nafsunya tak mau. Bu, ayolah ke Pekanbaru belanja. Ini lagi diskon besar-besaran. Mau dia? Enggak mau juga. Kenapa? Nafsunya enggak mau. Bu, ayolah umroh. Besok setelah musim haji kita berangkat bersama. Mau dia? Enggak mau. Kenapa? Nafsunya enggak. Bu, besok hari Sabtu, ayolah ke pasar beli baju kita. Mau dia? Mau. Kenapa? Nafsunya memang beli baju. Bu, besok ibu ke 55, singgah ibu di parkiran, tengok sebelah kiri ada toko emas. Mau dia? Kenapa? Nafsunya suka perhiasan. Masuk kita ke rumahnya, lemarinya cantik, luar biasa. Masuk ke kamar, perhiasan banyak. Peralatan rumahnya bagus-bagus. Kenapa? Nafsunya condong kepada perhiasan. Ustadz, kadang kami masuk ke rumah kawan, ke rumah tetangga, gelisah hati ini. Ibu, ada amalannya kalau masuk ke rumah orang, supaya hati ibu tak gelisah, hati ibu enggak susah, menunduk. Udah bunyi Ibu? Belum? Ya Ibu, masuk ke rumah orang, nunduk. Jangan tengok kiri kanan. Kenapa? Tengok di kiri lemari, mahalnya minta ampun. Tengok di kiri perhiasan, tengok di sana perhiasan. Akhirnya hatinya banyak mencari. Ya Ibu? Paham? Insya Allah sama-sama kita amalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah. Menantu-menantu kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan keluarga sahabat kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Langsung doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والسكينة والبركة والصحة والسلامة والتوفيق والهداية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولقرابتنا ولإخواننا ولمعلمنا ولأهلنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا يا الله من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا يا الله من أهل الخير ومن أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم taqabbal ya karim. Bapak Ibu, para orang tua kami, jemaah yang dirahmati Allah, andai ada kesalahan dan kekhilafan kami, kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
mungkin saya izin langsung ya Pak Kadus. Saya pengajian lagi. Iya Pak. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Izin. Saya izin Pak. Ya Pak. Bang, saya izin. Minta tanda tangan. Oh, ya. Nomor 5. Oke. Saya izin. Oh, ya, makasih banyak, Bang. Saya ke Gasip, Bang. Pasar. Lemas, Bang kan? Hah? Ada lagi? Dah.